Ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak di empati blas. Tapi orang sufi itu hada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok geblek dari Imam Syafi'i. Kena protes berarti Imam Syafi'i coba protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini enggak sah. Sujud kalau enggak begini enggak sah. Salat kalau tidak begini enggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya serodok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wong fikir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini salatnya enggak sah, rukuknya enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi, wah semane nobatno ora iso salat tawa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan. Ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine ora gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas atine. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih. Makanya tidak masuk nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya tidak, fakih ya tidak. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu tapi alhamdulillah saya tidak dua-duanya. Ya tidak sufi, tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula terus dunia serusak. Sementing saat ini ngatah-ngatah istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang. Memangnya kau iso di sepuro pangeran ketika kau sugih zakat. Memangnya kau iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan. Bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak ono keran coplok es dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya mbangke rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean ke dhewean rokok ra tak baturi ya ngono. Tidak bisa, sufi seperti itu tidak bisa, tuh kriminal. Nah kenapa Imam Ghazali muji orang sufi, kitab-kitab risalah Qusairiyah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak gue, sufi-sufi yang belajar fikih, kenapa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih, kok enak. Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik, zaman nus rusak itu tidak seperti itu, nak rusak ya mana temengan kan melok dandani. Nah ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai, memangnya mobil hanya itu, kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar enggak nyindir 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasarkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasarkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus uang melarat kabeh? Enggak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mek makhluk itu. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan sakake saiki ora ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Kenapa saya sering ngeritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya lingnya pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei.
yuk mangan rambut kayak terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran gue apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok menurut Allah senengi terus pingsan, kesemper, terus nak tepak harus darani wali. Nak darani wali ono salam template, wah apa-apaanan. Nang cara bapak kula ono saking kerase. Lah wong darani wali dek melete keren aku jadi. Tak top aku jadi. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah template ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin maklumno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus sangat Allah merek rokoke Ruhin. Misale rokoke opo ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa coba? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi di masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus keling Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf suwengi di masjid busuk mikir wiridan. Ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa 'alilillahi khumsahu wa lirrasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, yas'alunaka 'anil maghid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah, kadang-kadang over, terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah, lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu, bariku makan-makan ora ono ngono. Dan ketika awan nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran tuh yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yaslu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia? Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina coben dakare dikwetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara iki guantung wong dene jorok bener. Dadi roken duwe pinter meneh dakare apa dikwetok. Barokahnya tahdzir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoh ini mergo apa jadi ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif, kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid wis dak jeleng apa tok terus gak jelas ilinge itu perkara apa? Lho kalau itu selingan enggak apa-apa, Kang, ya 1 jam, setengah jam. Liyane itu ya tetap dibelajarkan halal. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Nama aturan main. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi, enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih.